dalam konteks sosiologi, jika misalnya manusia merasa bahwa ada eksploitasi, keterasingan, maka biasanya ada bentuk-bentuk kesadaran yang muncul. Kesadaran ini secara sederhana, dia merasa bahwa oh ini tidak sesuai, maka kemudian muncul istilah asing dalam sosiologi, yaitu kesadaran objektif dan subjektif. Nah, kesadaran objektif dan subjektif ini nanti yang menentukan kapan konflik akan muncul atau kapan konflik justru tidak akan muncul. Nah, buruh-buruh yang memiliki kesadaran objektif itu yang menyadari bahwa mereka dimanfaatkan atau dieksploitasi. Kemudian mereka akan melakukan gerakan secara bersama-sama. Jadi dalam teori konflik itu juga nanti membahas bagaimana gerakan sosial itu muncul atau perlawanan-perlawanan itu muncul. Ada ketidaksesuaian antara apa yang mereka alami, yang harusnya mereka terima, tapi kenyataannya itu berbeda. Maka muncullah yang namanya nanti perlawanan. Perlawanan ini didasari oleh adanya kesadaran objektif bahwa kita harus merubah sistem kerja yang tidak sesuai dengan cara kerja buruh, yaitu manusia. Nah, kesadaran objektif ini membuat buruh-buruh nanti pertama mereka merasa bahwa mereka harus melakukan perubahan atau perlawanan. Siapa yang dilawan? Yaitu pemilik industri. Nah, istilah lain selain determinisme ekonomi, eksploitasi, alienasi adalah adanya kelas sosial di dalam struktur masyarakat industri yang mengalami perubahan. Di masyarakat tradisional sebelum revolusi industri, kelas-kelas sosial itu sederhana terbentuknya. Tapi setelah revolusi industri di masyarakat modern kemudian dia menjadi kaku. Kelas sosial dalam teori konflik Marx itu muncul dari sistem-sistem industri, yaitu kelas sosial dalam sistem kapitalisme. Apa itu sistem kapitalisme? Suatu sistem di mana industri-industri itu berjalan atau bergerak untuk mengakumulasi keuntungan sebanyak mungkin. Nah, akhirnya kenapa nanti industri tidak berhenti untuk berproses supaya apa? Keuntungan tetap didapatkan. Jadi semakin cepat mesin-mesin ini digerakkan, semakin cepat buruh-buruh bekerja, maka semakin cepat keuntungan datang. Itu sistem kapitalisme. Jadi mengutamakan keuntungan. Mereka tidak mau tahu apa yang dialami buruh, seberapa besar modal yang harus dikeluarkan, mereka mengutamakan keuntungan. Nah, keuntungan ini sayangnya tidak sejalan dengan apa yang didapatkan oleh buruh. Maka nanti yang dilawan oleh buruh adalah sistem kapitalisme yang membedakan kelas antara pertama kelas borjuis. Siapa kelas borjuis ini? Mereka adalah pemilik industri yang tadi mengakumulasi modal untuk mendapatkan keuntungan sebanyaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah kelas proletar. Mereka ini yang buruh-buruh tadi yang memiliki kesadaran objektif kemudian melakukan perlawanan. Mereka akan berkumpul, kemudian menghimpun kekuatan, melibatkan semua orang, kemudian nanti mereka akan melakukan gerakan sosial untuk melawan sistem kapitalisme yang tadinya itu tidak menguntungkan mereka. Nah, di sini kelas proletar menjadi penggerak utama struktur masyarakat industri yang kemudian memunculkan konsep konflik antara kelas borjuis dan kelas proletar. Jadi intinya itu ada di perlawanan antara buruh yang merasa dieksploitasi dengan kelas proletar yang memiliki sistem industri. Jadi inti dari teori konflik Marx ini melihat bagaimana hubungan atau sistem atau perlawanan atau struktur yang dibangun dalam hubungan kelas proletar dan kelas borjuis. Nah, jadi yang membedakan nanti teori konflik Marx dengan teori-teori lain adalah dalam konteks struktur industri modern. Jadi dia penekanannya lebih kepada determinisme ekonomi. Nanti misalnya ada teori-teori lain justru dia melihat misalnya konflik dalam struktur organisasi modern, bukan dalam struktur ekonomi misalnya. Nah, jadi penekanan teori Karl Marx dalam teori konflik sosial ini adalah bagaimana perlawanan-perlawanan itu muncul antara kelas yang ditindas, yaitu kelas proletar, dan kelas pemilik modal yang menindas, yaitu kelas borjuis. Jadi mungkin itu teori konflik, khususnya teori konflik sosial atau teori konfliknya Marx yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.